Recording in progress. Ya, Bapak, rekan-rekan semuanya, jadi eh, tema kita hari ini itu adalah judul yang saya angkat itu tentang iknofosil dan paleoekologi. Ini adalah bagian dari mata kuliah iknologi yang kebetulan baru dibuka ya di Prodi Teknik Geologi UMKT, dan ini adalah mata kuliah elektif. Kalau saya lihat itu yang mengambil mata kuliah ini adalah angkatan 2021, dan saya minta klarifikasi apakah semuanya satu kelas ngambil, ya, tapi menurut informasi katanya semua kelas ngambil. Ya. Oke. Jadi karena ini perdana, saya ingin menyampaikan dulu rencana studi ya dalam satu semester ini. Jadi di pertemuan pertama, yakni hari ini, itu membahas tentang iknofosil dan paleoekologi. Itu kita akan bicara tentang iknofosil sendiri, kemudian fondasi paleoekologi, kemudian paleoekologi itu apa, dan terakhir kita akan membahas tentang paleoekosistem. Tapi ini tidak saya bahas secara detail ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, karena nanti detailnya itu adalah di pertemuan berikutnya. Ini adalah eh, apa ya, modal ya, bahwa oh ternyata untuk mempelajari iknofosil itu ada hal-hal tertentu yang perlu kita perhatikan. Kemudian pertemuan kedua nanti, nah ini fokus pada mempelajari tentang paleoekosistem ya. Jadi masih pada tema iknofosil dan paleoekologi, tapi fokus pada paleoekosistem. Ini kita belum nyinggung sama sekali ya, rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini tentang iknofosil. Sama sekali kita di pertemuan pertama maupun kedua ini tidak membahas iknofosil secara deskriptif ya. Kemudian di pertemuan ketiga itu kita membahas tentang teori iknologi mulai dari sejarahnya, kemudian prinsip-prinsip iknologi itu akan kita pelajari ya, di situ. Kemudian di pertemuan keempat masih juga di teori iknologi itu kita mempelajari bagaimana mengklasifikasi ya iknofosil. Itu ada 4 ya klasifikasi berdasarkan struktur biogenik, kemudian nanti juga kita mencoba berkenalan ya dengan sebutan-sebutan yang sering dipakai dalam studi iknofosil. Ya mungkin nanti Anda akan mendengar istilah mana yang disebut shaft, mana yang disebut dengan tunnel, mana yang disebut dengan maze, gallery itu yang mana. Nah itu biar kita satu bahasa. Jadi ketika Anda nanti di lapangan menyebut shaft, saya udah paham, oh shaft itu ini artinya. Ini supaya komunikasinya lebih mudah. Kemudian juga klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan kriteria ya, preservasi, dan yang terakhir berdasarkan kriteria behavioral. Ini jadi pertemuan 3 sampai yang terakhir itu sudah betul-betul berbau iknofosil ya. Kemudian nanti kita akan mempelajari pendekatan teknis ya, bagaimana mempelajari mempelajari iknofosil. Jadi foto saya kira Anda terbiasa lah memfoto singkapan ya, tapi terutama itu mungkin fenomena struktur sedimen fisikal ya, kayak cross bedding itu udah biasa. Tapi di sini ada tambahannya, yakni bagaimana kita memfoto trace fosil. Itu ada teknik tersendiri. Kemudian nanti kita belajar teknik molding, coring. Kebetulan kita punya lokasi ya yang bisa di coring, paling nggak ke pantai lah ya. Itu ambil coring pakai paralon, kemudian sayatan tipis. Ini memungkinkan opsional saja ya sayatan tipis, karena kalau di Kalimantan, di tempat kita mungkin belum ada jasa ya untuk memotong tres fosil, atau selama ini aja batuan masih dikirim di Pulau Jawa ya. Kemudian ini yang paling penting dan ini paling sulit, walaupun sebenarnya eh, apa namanya itu alatnya ada di rumah sakit kan, X-ray. Tapi saya pernah dulu waktu di Bandung mencoba untuk masukkan sampel pakai X-ray ya, itu di rumah sakit Hasan Sadikin ditolak karena
mereka beranggapan bahwa aneh gitu ya batu dimasukkan ke dalam X-ray. Padahal ini cara paling cepat dan mudah ya. Tapi nanti kita coba di tengah perjalanan, makanya ini opsional, sayatan tipis, kemudian X-ray ini opsional ini. Nah, kemudian di pertemuan keenam ini di pertemuan keenam ini adalah fokus pada melakukan ya. Di pertemuan kelima itu adalah penjelasan, yang kelima ini adalah melakukan langsung. Jadi ini mungkin tidak ada kuliah tatap muka, Anda langsung ke lapangan ngambil coring, melakukan molding ya, kemudian X-ray. Itu opsional juga itu. Kalau misalnya rumah sakit setuju, ya X-ray jadi kan. Kemudian kan nanti ada sampelnya itu di pertemuan 6 itu. Maka ini sebelum ke lapangan nih, kita mencoba untuk melakukan atau penamaan lah ya, dalam tanda kutip, walaupun ini momok ya bagi pada umumnya karena keluar nama-nama Latin itu nantinya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana Anda bisa mengidentifikasi mana yang disebut burrow, mana trackway, mana imprint, kemudian mana trail. Itu udah cukup kalau bagi saya ya. Itu sudah cukup. Mau namanya apa, itu nanti dulu. Yang terpenting 4 ini sudah bisa dibedakan. Mana burrow, mana trackway, mana imprint, mana trail. Kemudian di pertemuan ke-8 itu seperti biasa UTS. Yang penting itu adalah pembelajaran terus berlangsung ya, karena saling berkelanjutan. Jadi UTS itu bukan berarti menutup, nanti ada tema yang baru. Nah, dari kita mempelajari apa itu namanya setelah mengetahui sistematika iknofosil, itu juga kita akan mencoba bagaimana sih menyajikan data iknofosil. Itu ada dua cara secara umum ya. Pertama, Anda bikin tabulasi, kemudian bagaimana mengintegrasikannya dengan penampang stratigrafi itu. Di sini saya sengaja tidak tidak fokus pada kuantitatif, karena nanti kalau kuantitatif diperkenalkan kepada Anda, itu saya rasa satu semester tidak cukup ya. Maka di sini fokus pada yang namanya Anda hanya mengidentifikasi iknofosilnya apa, deskripsinya apa, dibuat tabulasi. Ya. Oke. Kemudian ini pertemuan 10 dan sampai 13, 10, 11, 12, 13, 4 kali pertemuan, itu tidak ada pertemuan di kelas. Anda itu langsung melakukan studi iknofosil di eh, lapangan ya. Kemudian di pertemuan ke-14, itu setelah Anda dari lapangan, maka Anda mencoba menafsirkan data-data yang ada. Tentu kita nggak bisa lepas ya dari penampang stratigrafi singkapannya, mencoba belajar menafsirkan itu tentang trace making organism. Jadi bagaimana karakteristik organisme si pembuat trace fosil. Dan di pertemuan ke-15 itu juga masih penafsiran data. Kita belajar tentang lingkungan sekitar. Nah, di sini mainannya itu biasanya sedimentologi ya, proses sedimentasi. Ya itu yang paling mungkin karena kan data yang terlihat kan adalah profil singkatan stratigrafi. Kemudian ditutup dengan UAS. Demikian ya rekan-rekan semuanya. Uh, ini pembelajaran trace fosil ini juga ini mungkin belum jadi SOP ya, karena ini baru pertama kali. Nanti kan apa namanya itu, apa ya saya sebut sekuensial ini bisa jadi berubah ya, apa sebutannya itu rencana pembelajaran, karena ini angkatan 2021 pertama kalinya ya wajar lah menjadi uji coba di sini ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ada 4 topik ya. Yang pertama itu iknofosil adalah struktur sedimen biogenik, kemudian paleoekologi, fondasi paleoekologi itu apa saja ya. Kemudian yang keempat itu adalah paleoekosistem. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, ini yang sering lupa ya, bahwa pada dasarnya iknofosil itu adalah struktur sedimen.
Ini sengaja saya tegaskan karena sering sekali terjadi salah kaprah ya. Seolah-olah iknofosil itu adalah fosil, body fosil. Padahal dia adalah struktur sedimen biogenik. Mungkin, nah ini ada dua ya ahli sedimentologi ya. Jadi ini sudah tegas sekali dia beliau-beliau ini mengatakan bahwa tres fosil itu adalah biogenic sedimentary structure. Jadi dia bisa struktur sedimen primer maupun sekunder. Kalau Anda pernah mengambil sedimentologi ya itu bisa memahami lah ya mana yang disebut primer, mana sekunder. Jadi persis sekali dengan struktur sedimen fisikal ya. Fisikal itu juga sama, dia bisa primary atau bisa secondary. Jadi dengan demikian, kalau sudah menyebut struktur sedimen, maka kita berasosiasi bahwa pasti tres fosil ini terbentuk di batuan sedimen akibat interaksi antara si pembuat maupun sedimen. Jadi agennya itu adalah organisme. Ya, jadi produknya itu ya namanya tres fosil. Kalau misalnya proses mekanik, produknya itu ya bisa kita sebutlah cross bedding, kemudian lentikular itu. Jadi statusnya ini sama. Nah, itulah mengapa ada dua pendapat ya di dunia iknologi ini. Ada yang masih menganggap ya memperlakukan tres fosil ini adalah body fosil. Di situ persoalannya. Tapi di sisi lainnya bersikukuh bahwa tres fosil itu adalah struktur sedimen biogenik. Jadi memang kita jauh lebih tenang ya jika merujuk kepada definisi aslinya di awal-awal itu. Ya, oke. Jadi eh, ini sengaja saya menunjukkan gambar ya. Nanti Anda di lapangan mesti menemukan fenomena seperti ini. Kalau kita lihat ya, itu ada dua bagian. Yang di bagian bawah itu yang agak gelap itu, ya warnanya ini gelap semua ini. Ini kan aslinya perlapisan ataupun dia itu flasher sebutannya atau lentikular. Kemudian kalau Anda melihat ini sudah di rework ya, artinya sudah diobrak-abrik ya atau dicawe-cawe lah ya oleh organisme ini. Akhirnya struktur sedimen fisikal ya itu sudah hampir hilang tuh. Nah ini. Sementara di bagian atas ya itu masih terlihat tekstur ya, tekstur sedimennya masih terlihat ini. Tapi di sini ada tres fosil. Yang kita lihat ini adalah dalam bentuk singkapan. Ya, tentu sebelum dia terjadi singkapan, ini adalah sedimen, kemudian diobrak-abrik. Yang kita lihat ini kan yang sekarang ini. Jadi kalau kita melihat dari singkapan ini atau batuan ini, maka itu saya ambil dari sejumlah referensi, fauna adalah salah satu agen yang terpenting pada proses pembentukan fabrik akhir dari sedimen. Jadi bisa jadi kalau kita tidak memahami ada yang namanya tres fosil, mungkin ini dilihat biasa-biasa aja. Padahal fauna itu mampu memanipulasi ya saya menyebutnya struktur sedimen yang sudah ada. Ya, mampu memanipulasi dia. Dan yang kita lihat kan yang sudah terpreserve ini, yang sudah terlidifikasi. Karena ini menjadi fakta ya wajar kita bertanya bagaimana ini genetik dari batuan ini. Maka tidak akan lepas dari yang namanya proses mekanik maupun proses biologi. Nggak mungkin kita akan menghindari itu. Itulah mengapa ketika kita mempelajari batuan sedimen, antara iknologi dan sedimentologi, dan tentu stratigrafi ya, tiga itu menjadi hal yang tidak boleh terpisahkan. Nggak bisa itu dipisahkan. Nanti kita akan kehilangan informasi yang sebenarnya ada di depan mata, tapi itu kita abaikan. Ya, itu yang menjadi problematika kita mempelajari batuan sedimen. Oke, berikutnya itu adalah, nah jadi objek iknologi itu adalah iknofosil, ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi objek iknologi itu adalah iknofosil. Sama juga objek sedimentologi salah satunya adalah struktur sedimen fisikal, kan sama itu. Ya, objeknya aja yang berbeda.
Nah, yang menjadi persoalan, iknofosil itu merepresentasikan behavioral. Behavioral itu apa dalam definisinya? Dia itu mempelajari tentang perilaku dan kebiasaan organisme terhadap lingkungannya. Apa tujuannya? Untuk mempertahankan supaya dia tetap bisa bertahan hidup kan, supaya tetap apa ya bisa struggle lah. Nah, yang istilahnya itu dia menjaga di dalamnya itu supaya tetap yang disebut dengan homeostasis ya. Nah, jadi rekan-rekan semuanya tidak mungkin ya organisme itu membuat res fosil tidak memiliki motif, itu tidak mungkin. Pasti ada motifnya. Yang paling gampang adalah motifnya itu untuk bertahan hidup. Ini umum sekali ya, jadi tidak hanya manusia aja. Saya ambil contoh misalnya. Kita membangun rumah. Tujuan membangun rumah adalah paling gampang apa? Menghindari hujan dan panas. Itu toh supaya hidup lebih nyaman. Jadi hewan pun ya, itu juga melakukan hal yang sama. Misalnya kita manusia ini pergi ke pasar ya, itu kan behavioral juga itu. Membeli bahan baku supaya bisa dimasak. Tujuannya apa? Biar kenyang kan. Itu organisme juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan terakhir saya membaca, barusan tadi pagi saya membaca satu paper keluaran tahun 2022. Organisme itu saya menyimpulkan dia memiliki akal ya dalam tanda kutip malah itu. Wah, berarti mempelajari iknofosil ini begitu complicated ya. Sementara yang kita lihat itu hasilnya kan, tapi kita tidak melihat prosesnya, yang kita lihat tuh hasil. Jadi di dalam geologi kan terkenal tuh proses respons ya. Ada proses responnya apa. Nah, yang kita pelajari kan responnya nih. Kayak sedimentologi sama kalau Anda ngelihat cross bedding, ini proses apa ini? Kan itu tujuan dari kenapa kita belajar geologi, baru nanti dikaitkan dengan stratigrafi yang yang merepresentasikan sejarah ya terbentuknya batuan itu. Jadi ditekankan sekali lagi ya, iknofosil itu adalah representasi dari behavioral, perilaku. Wah, berapa enggak terukur itu ya, berapa jumlah perilaku itu adalah satu pekerjaan yang berat itu dipelajari, seperti mempelajari manusia itu. Nah, rekan-rekan semuanya, jangan diambil pusing nih ya. Ini contoh aja nih, saya ngambil dari Valen tahun 2015. Yang saya ketahui sampai 2019 itu jumlah behavioral itu ya 5 sampai 6 lah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Itu sampai 27 itu. Coba, mumet kan? 27 ya Pak itu. Nih ada daftarnya ini. Waduh, jadi saya akhirnya berpikir ya betapa kompleks dari satu lingkungan itu kita hanya bisa menyederhanakan supaya kita bisa paham. Tapi faktanya begitu kompleks ya. Ya semua ada motifnya ini kan. Misalnya saya ambil contoh yang klasik aja, yang sering dipakai para iknologis itu misalnya yang nomor 14, 15, 16 itu tuh. Itu kan mencerminkan satu satu apa namanya domisnia ya. Artinya apa? Tempat tinggal. Udah, itu kita tahu udah itu. Kemudian yang nomor 12 itu untuk makan misalnya. Jadi behavioralnya ada untuk makan gampang. Tapi coba yang lain itu. Kalau rapidnya itu dia karena bergerak kan, itu ada langkah kaki di nomor 1, 2, 3, 4. Itu karena proses pergerakan. Itu umum kayak kita apa behavioralnya manusia itu si A misalnya. Oh dia suka jalan, kelihatan itu kan ada sepatu, kayak kita lihat ya. Mungkin kalau dia tinggal di lumpur ada jejak kakinya. Itu mudah, tapi yang lain, wah, misalnya behavioralnya adalah si A misalnya hobinya itu adalah menyanyi coba. Apa ya, behavioralnya menyanyi. Gimana coba membuktikannya itu? Ya. Bisa. Ya mungkin kebetulan kalau masih ada mic tertinggal, ada karaoke gitu ya, ada tip deck. Oh ini kemungkinan si A ini hobinya menyanyi nih. Nah itu kan prediksi semuanya kan. Karena kita tidak melihat si A itu sedang menyanyi. Sama dengan tres fosil, kita tidak pernah melihat kalau sudah jadi fosil, organismenya tuh sedang bikin ini kita tidak melihat. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang berat, tapi menantang. Jadi ini seperti detektif ini. Itulah mengapa saya ketika menulis RP itu, rencana pembelajaran, syarat untuk mengambil materi iknologi ini adalah sudah mengambil satu sedimentologi, wajib itu. Kemudian yang kedua, ngambil stratigrafi. Yang ketiga, petrologi sedimen. Itu tiga itu wajib ya, syarat untuk
mengambil mata kuliah teknologi ini. Oke, jadi gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita masuk kepada satu ilmu ya yang ini juga apa namanya? Saya belum lihat ya apa saya yang luput kah, saya yang katrok gitu ya. Tapi rasanya di Departemen Geologi itu saya belum lihat ya ada materi paleoekologi. Sebentar, izin. Oke, rekan-rekan semuanya, ekologi aja ya, nih saya ambil dari juru apa namanya dari terminologinya. Itu sebenarnya sudah ya itu dipelajari itu ekologi itu di kalau tidak salah ya itu di jurusan biologi, di kedokteran ya, bahkan di luar geologi banyak mempelajari ekologi itu ya. Jadi kalau didefinisikan ya, ekologi itu adalah dia satu ilmu yang mempelajari timbal balik ya semua organisme yang ada di situ, antara organisme, antar organisme dengan semua aspek baik living ataupun non living atau biotik dan abiotik dan lingkungannya dari lingkungannya. Jadi sebenarnya ekologi ini kalau berasal dari bahasa Yunani ya, eko dan logos ya, dia mempelajari tentang apa? Ilmu hidup ini. Jadi trace fosil itu mempelajari ilmu hidupnya organisme. Itulah kenapa trace fosil itu diklaim ya, dia sebagai bukti cara hidup dari organisme, cara hidupnya. Ya, tak kalau maaf ya, kalau misalnya Anda melihat apa ya organisme yang mati, itu kan hanya melihat morfologinya kan, dan dia ditemukan setelah mati. Ya, ya hanya bisa memprediksi kemungkinan. Tapi kalau trace fosil itu kita bisa melihat prosesnya bagaimana organisme itu hidup. Nah, di situ keunggulannya ya dari trace fosil. Tapi walaupun banyak keunggulan, kelemahannya itu apa? Kita tidak terlalu banyak behavioralnya. Ya. Terlalu banyak tuh behavioralnya. Jadi mempelajari iknologi ini adalah menjadi tantangan tersendiri dan kita akan menjadi mudah mempelajarinya jika kita memahami filosofi dari ekologi itu. Ya. Nah, apa definisi paleoekologi? Ya gampang, ya. Ditambahin aja paleo kan, berarti mempelajari ekologi purba, udah gitu aja, ya. Jadi definisi ditambahin paleo, ya itu berarti mempelajari ekologi di masa lalu. Kemudian yang ketiga, ini adalah fondasi paleoekologi. Itu ada 4 ya. Nah, coba kita cek. Ini fondasinya. Nah, karena kita mempelajari masa lalu atau purba, maka ini sudah domainnya geologi, udah domainnya. Kalau sudah masa lalu, objeknya batu, udah geologi, udah itu. Ya. Jadi 3 dimensi atau kubus ini ya, ini menurut saya paling saya suka ya untuk memahaminya. Karena ini juga memberi pesan yang begitu banyak 3 dimensinya ini. Karena dari sinilah kita melihat dalam tanda kutip kekurangan dari ahli geologi. Makanya ditulis nih oleh Reed itu ya, The Geologist as Historian. Oke, rekan-rekan mahasiswa ya, jadi yang kita lihat sekarang, ya Anda hidup, saya hidup di tahun 2024, mungkin yang sudah ada yang umur 50, 30, yang kita lihat sekarang tuh kan yang ini nih. Ini ada time nih, ini ada waktu. Nah, ini yang kita lihat ini sekarang nih. Ya, kita melihat geografi, ya kan? Geografi itu ada biogeografi. Jadi kita lihat makhluk yang ada tinggal di situ. Kemudian kita melihat prosesnya juga, ini namanya physical geografi ya. Jadi kita melihat proses apa yang terjadi sekarang. Ini sekarang. Kalau mempelajari yang sekarang mudah, kita kan ngelihat langsung tuh barangnya itu. Kita ngelihat organismenya, kita ngelihat prosesnya, tinggal direkam, kemudian dianalisis. Gampang, bisa diverifikasi secara langsung. Ya. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah kalau kita bicaranya itu adalah yang di bawah sini nih, di nah nih. Ini kita jadi persoalan tuh di sini nih. Ya. Ketika menyangkut paleoekologi, kalau yang tadi kan bicara ekologi itu, ini paleoekologi. Ini waktu ini, time ini. Nah, anggap aja ini adalah sekarang. Berarti ini anggap aja boleh berapa juta tahun yang lampau nih. Dulu
di sekian juta tahun yang lampau itu juga ada geografinya, pasti itu. Ya, ada morfologi, ada proses juga, ada organisme, ada proses fisik juga di situ. Tapi persoalannya itu adalah di geologi, data kita itu terbatas, kan itu sifat geologi kan. Makanya sebenarnya geologi itu bicaranya probabilistik. Data terbatas tapi diminta untuk menafsirkan luasan yang nggak tahu saya batasannya itu berapa. Misalnya Anda ketemu hand specimen atau ketemu singkapan dengan lebar 10 meter misalnya, atau paling jauh itu ya 10 meter lah itu. Kalau di Samarinda itu singkapan ya paling 10 meter ya, sampai 30 meter. Tingginya itu ya mungkin juga 10 meter. Bandingkan dengan geografinya kan, atau lingkungan dalam tanda kutip lingkungan pengendapannya kan, bandingkan jauh kan. Itu kan spotted berarti hanya fragmentari, hanya fragmennya saja untuk menafsirkan secara keseluruhan. Nah, itu tantangan geologi. Ya, mau gimana lagi ya, memang begitulah. Makanya disebut dengan geologi kan, pekerjaan-pekerjaan yang menafsirkan data yang terbatas untuk data yang terbatas untuk memahami masa lalu dengan dimensi yang kita tidak ketahui itu. Itu keunikan geologi ya. Ya sampai sekarang eh, saya belum tahu ya apakah ada ilmu yang seperti itu. Itu pasti kaitannya dengan geologi itu. Oke ya, rekan-rekan semuanya. Saya ambil contoh ya, ini Delta Mahakam. Delta Mahakam ini adalah salah satu ciri khas delta ter, terluas ya, terbesar ya yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dari Delta Mahakam ini, maka bayangan kita adalah dengan lebar 30, 60 sampai 100 kilometer itu itu kipasnya itu yang berada paling luar, itu nggak mungkin semua yang terjadi di sana itu sama, nggak mungkin, mesti bervariasi. Ya, mari kita buktikan. Ya, mari kita buktikan dari contoh sedimennya. Saya cuma nanti yang menunjukkan di sini saja ya, di daerah apa namanya nih, Muara Kaili namanya. Hanya di daerah sini yang saya tunjukkan nantinya. Betapa dengan jarak yang tidak terlalu jauh, maka Anda akan menyaksikan kehidupan organisme yang berbeda yang bisa kita lihat dari iklim fosil maupun struktur sedimen. Dari situ ya kita lihat. Nah, jadi ini saya ambil dari tesis saya ya, tahun 2005. Ini kalau kita lihat jarak antara satu core dengan core yang lainnya itu sekitar 121 meter. Kalau kita lihat itu, kita ada dua core tuh, lantang satu sama lantang dua itu. Dari sedimennya aja udah beda, lantang satu didominasi oleh pasir ya, sementara lantang dua itu didominasi oleh eh, apa namanya itu lempungan. Mari kita lihat trace fosilnya sama atau tidak tuh. Dari jarak 121 meter saja. Ya ini Anda bisa lihat itu di bawahnya itu ya, ada panahnya itu. Ini saya ambil dulu di lantang 2 itu. Ini core-nya tidak terlalu dalam ya, ini tidak sampai 2 meter. Kalau kita lihat ya, trace fosilnya itu nggak usah dipedulikan namanya ya. Itu ini yang warna merah itu tuh, di core yang di sketsa itu. Itu cenderung ada dot ya, ada yang vertikal gitu kan. Jadi ya eh, apa namanya sepertinya kok spotted gitu ya di lempungnya itu ya. Etologinya apa? Jadi behavioralnya saya tafsirkan ya di situ karena bisa dilihat pembuatnya ada kok di situ ya, makhluknya ada soalnya. Ini kan sedimen recent kan, sedimen sekarang ini. Makhluknya ada itu. Maka itu, oh tuh makhluknya tinggal di situ, dia dwelling gitu ya. Kemudian dia itu makan di situ. Udah itu aja paling gampang di saat itu. Tinggal kita ukur aja kan berapa kepadatannya. Ya. Mudah kalau kita ngelihat barang yang sekarang itu atau sedimen yang ada itu mudah. Ya. Ini di lantang 2. Apa yang terjadi di lantang 1? Nah, ya. Di lantang 1 ini, coba Anda perhatikan ya, rekan-rekan semuanya. Itu makhluknya lebih gede-gede itu di sini, di daerah yang didominasi oleh pasir ini, warna kuning nih di sini. Ini besar-besar dan cenderung vertikal nih. Wah, namanya sedemikian lah. Nah, rekan-rekan semuanya,
Tadi di lantang satu itu didominasi oleh batu lempung ya, dengan ukuran yang kecil-kecil, organismenya ditunjukkan dari jejaknya. Ini didominasi tempat yang didominasi oleh batu pasir. Coba lihat di sini adalah ukurannya lebih besar. Jadi di sini terlihat seolah-olah ya berasosiasi antara tekstur, ada kaitan antara tekstur sedimen dengan organismenya. Cara interaksinya antara organisme dengan jenis atau tekstur batuan sedimennya itu menghasilkan iknofosil yang berbeda. Persis kan dengan definisi ekologi kan, cara dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Itulah mengapa iknologi itu diklaim sebagai satu-satunya ilmu geologi yang bisa menjelaskan sebagai bukti adanya interaksi itu. Makanya iknofosil itu sering disebut bukti hidup dia. Jadi ini kelihatan ya, lingkungan yang mempengaruhi yang paling gampang sudah ukuran butir, ya, ukuran atau tekstur dari substratnya. Itu yang bisa kita lihat ya dari coring yang dengan kedalaman 1 sampai 2 meter. Oke ya, tadi itu yang sekarang ya, yang recent itu. Nah, sekarang ini ada panah-panah yang berwarna merah ini ya. Ini yang bukan sekarang, berarti kita mempelajari masa lalu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh singkapan yang saya ambil tahun 2005, makanya sistemnya model foto ini kebetulan eh, apa rekan saya dari dia mahasiswa S1 ITB dulu ikut dalam riset res fosil ini. Eh, Sekarang singkapan ini tidak ada ya, yang bagi orang Samarinda tahu persis lah. Ini di Jalan Bypass, eh, Jalan Rifadin ya. Nggak sesepi ini sekarang sudah jadi ya kok daerah lapang yang eksterminal itu loh. Nah, ini saya ambil profilnya ya, atau penampang stratigrafinya. Jadi ini polanya itu ya, saya ambil. Jadi di sini saya apa namanya itu ini dari yang paling muda ke paling tua. Coba kita lihat. Masalahnya keuntungan dari studi trace fosil yang tidak melihat organismenya, wah interpretasinya macam-macam ini. Ya, itu enaknya geologi itu, ngecapnya enak lah. Ya. Walaupun itu sering ditertawakan dengan orang-orang fisika ya. Ya, jadi kalau bicara yang lingkungan di Delta Mahakam tadi, nggak terbantahkan semua orang lihat makhluknya ini, ukurannya ini udah. Kalau ini, coba Anda bayangkan ya, tres fosil ini satu kelemahannya kalau kita mempelajari yang purba, paling mungkin dia itu terjadi deformasi, itu persoalannya. Jangan dikira tres fosil yang misalnya Anda temukan di singkapan berumur Miosen itu lebarnya misalnya 2 cm, itu belum tentu di masa lalunya dia 2 cm. Karena kan banyak prosesnya, litifikasi lah, ya, leaching lah di situ terjadi, atau apa istilahnya itu pelarutan. Sangat mungkin itu. Belum lagi bisa juga menebal kan, mengalami rekristalisasi, itu biasa itu terjadi. Jadi banyak sekali jebakan-jebakan ketika mempelajari trace fosil itu di umur-umur yang tua, itu banyak jebakannya ya. Jadi makanya di sini juga saya melihat membandingkan ya antara misalnya nih iknofosil yang Anda jumpai, ini seperti biasa ya, Anda yang mahasiswa angkatan 2021 itu sudah familiar lah ya dengan deskripsi batuan itu, jadi saya nggak perlu ngebahasnya di sini. Nah, prosesnya ini adalah integrasi antara karakteristik iknologi dan deskripsi litologi. Di sinilah yang disebut pentingnya satu imajinasi di situ, ya, mempelajari, mengintegrasikan dua data ini. Ya. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, ini adalah satu tantangan tersendiri ya untuk mempelajari iknofosil itu. Kita imajinasi itu, dan ini geologi itu memang sudah jadi kebiasaannya ya, bahwa imajinasi itu diperlukan ya. Tapi imajinasi itu akan menjadi lebih beralasan ya. Itu ketika kita mempelajari risan sedimen atau sedimen-sedimen yang sedang berlangsung sekarang ya. Kalau di Samarinda kan ya
pergi ke delta atau pergi ke pantai. Nah, itu penting. Makanya kalau belajar geologi, terutama sedimentologi ya, dan juga iknologi, itu kalau saya itu lebih cenderung kita punya wawasan ya tentang lingkungan-lingkungan yang sekarang itu. Jadi tidak textbook ya. Oke, itu ya rekan-rekan semuanya yang nanti bakal Anda pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan Anda akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, ya, itu kita bicara uh, paleoekosistem. Jadi paleoekosistem itu adalah gampangnya itu adalah sistem ekologi. Jadi tadi ekologi sendiri ini sistem. Kalau sudah bicara sistem, ya, kalau sudah bicara sistem berarti apa? Di dalam ekologi itu ada komponen-komponen yang terkait satu sama lain. Jadi tak bisa dipisahkan, ya. Jadi makanya di sini didefinisikan interdependence, ya. Saling ketergantungan ya, spesies atau komunitas spesies di dunia kehidupannya satu sama lain, baik antara yang hidup maupun yang tidak hidup, biotik ataupun abiotik. Sama definisinya, tapi kalau ekosistem, dia penekanannya itu adalah, jadi kalau Anda mempelajari satu sistem, maka ini nggak akan mungkin Anda bisa mengetahui secara umum dari ekologi itu tanpa mengetahui komponen-komponen yang lain. Saya ambil contoh, tadi udah saya ambil contoh. Misalnya Anda ingin memastikan bagaimana sih kondisi dari lingkungan tidal flat misalnya. Kalau dari struktur sedimen ya, bisa mungkin Anda bisa melihatnya lentikular, flasher, wavy, atau madrep, atau cross bedding yang dua arah. Tapi timbul pertanyaan tuh, ya kalau dari definisi paleoekosistem, itu kan dari mekanikalnya aja kan, itu bisa terjadi di mana aja kan itu sebenarnya selama ada pasang surut, maka itu bisa terjadi. Tapi ketika masuk trace fosil, ceritanya mungkin tidak akan menjadi lebih lengkap. Oh, ini memang lingkungan tidal flat. Dulunya di situ banyak sekali yang organismenya itu adalah satu, tinggal menetap. Yang kedua, dia tinggal lebih lama. Yang ketiga, organismenya ini kayaknya dia respon sekali itu. Atau ada juga yang tidak selalu merespon ketika ada proses pasang surut. Lain ceritanya kan, beda sekali. Itulah yang disebut dengan, kalau dari segi ilmu disebut ekologi. Ya. Tapi kalau dilihat dari cerita saya tadi, itulah yang disebut dengan ekosistem. Jadi kita sanggup menceritakan kehidupan dari apa namanya tempat itu. Jadi kita bisa menceritakan proses lebih lengkap lingkungan pengendapan. Ya kalau dalam bahasa geologi gitu. Proses apa aja itu? Proses fisikal. Proses fisikalnya apa? Dari struktur sedimen kayak cross bedding, madrep tadi yang saya ceritakan. Tapi kalau biological, padahal bagian penting itu di dalam satu satu tempat itu adalah bagaimana organisme itu hidup. Ya, jadi lengkap kan kita ya sama juga dalam kita membuat biografi itu kan biografi manusia aja. Kan tidak hanya menceritakan apa pekerjaannya kan atau menceritakan misalnya dia seorang PNS, dia seorang apa misalnya itu penjual bakmi ayam tapi tidak menceritakan bagaimana dia bisa survive. Itu contoh ya. Jadi dengan teknologi itu lebih komplit. Nah, tapi sering ada pertanyaan ya bagi teknologis itu, Pak, kalau saya ketemu ophiomorpha ini lingkungan pengendapannya apa? Waduh, jadi selalu seperti itu ya. Oke lah. Baik rekan-rekan semuanya, ini adalah salah satu contoh trace fosil ya yang ada di Jogja ini. Ini di aduh, lupa saya nama tempatnya ini. Lupa saya. Waktu itu saya diajak dengan Pak Pras Setiadi ya. Nah, ini kakinya Pak Pras itu sengaja saya ambil ambil foto ya di ini supaya bisa melihat ya. Kalau kita perhatikan ya dari foto ini, coba Anda lihat ya, ini kayak cacing ini kan. Anggap aja ya kita ya karena kita nggak ngebahas ini apa ya nama transfusi. Ini kayak cacing lah sudah, kayak ular itu di situ tuh. Ya. Tapi kalau kita close up, ini kan ada seperti ini pasti jejak ini, jejak dari organisme. Organisme itu bergerak. Pertanyaannya apa motifnya? Selalu begitu kan? Motifnya A.
mengapa dia bergerak. Kan pertanyaan itu harus dijawab terus itu. Apa, mengapa, kapan. Apalagi orang stratigrafi itu, orang-orang biologi. Kapan tuh ada dua, ya. Kapan menurut timing atau kronolo atau apa itu namanya itu, waktu geologi absolut. Tapi itu jarang kita apa namanya memastikan ke sana. Yang terpenting itu adalah event apa, event itu peristiwa apa, kondisi seperti apa res fosil ini atau organisme bikin seperti ini. Coba tuh. Pertanyaan itu harus dijawab. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 ya, itu tidak dituntut lah. Kalau saya tidak dituntut sejauh itulah ya. Lingkungan pendapatannya apa enggak, itu sudah level yang lebih. Mungkin Anda tertarik di level S2 atau sampai S3 lah ya. Itu dengan data yang jauh lebih banyak dan tidak hanya masalah kualitatif tapi kuantitatif juga. Jadi rekan-rekan semuanya dari gambar ini aja kelihatan sederhana. Mungkin kalau orang lihat nih ular ini Pak dulu nyungsep sana kemari ada cacing. Ya oke lah nih anggap aja ular ya atau cacing gitu ya. Terus ngapain mereka itu ada di situ? Apa tujuannya? Ya. Dan di mana? Pertanyaannya kan gitu kan. Waktu kita di lapangan itu ini di Nanggulan saya baru ingat tuh, namanya Nanggulan. Waktu kita berada di sini ya nih, coba rekan-rekan bayangkan ya, yang kita temukan di Nanggulan tidak jauh lah dari sini sekitar nggak sampai 10-an meter lah itu ya. Di belakang ini saya yang jongkok ini, di belakang sana itu ada dari kejauhan tapi ya, karena waktu itu ada sungai namanya kita field trip kan mikir juga mau nyemplungkan kaki di situ kan. Kita melihat satu morfologi penting itu, morfologi hammock namanya. Hammocky cross stratification kalau nama struktur sedimen. Coba, kalau kita bicara Hammocky cross stratification, berasosiasi dengan nih ular-ular ini nih, saya sebut ular lah itu ya, atau cacing ini, berarti kan si makhluk ini berada di tidak jauh, kalau timingnya sama ya, tidak jauh dari lingkungan terbentuknya Hammocky, Hammocky cross HCS itu tuh. Sementara HCS ditafsirkan adalah struktur sedimen yang berasosiasi pada storm atau badai, katanya begitulah, high energy lah. Kalau high energy saya setuju, tapi kalau malah storm saya kurang inilah, itu perlu pertimbangan lagi tuh. Yang kedua ya, saya sempat nanya di sini nih, Pak di sini ada fosilnya nggak? Waktu itu jawabannya macam-macam tuh, entah ada atau tidak saya juga sampai lupa nih sekarang karena saking saya waktu itu tidak mendapatkan jawaban yang terlalu memuaskan. Tapi jika Hameki ditafsirkan sebagai endapan storm deposit yang dia itu katanya terjadi di daerah-daerah surface ya, di paparan itu, ya paparan muka itu, maka ini terjadi pada anu kan tadi surface tadi kan. Tapi jika Hameki itu high energy, bagaimana mungkin ini bisa tersingkap seperti ini nih? Kalau ada badai ya habis sudah ini kan. Logikanya kan begitu kan. Kalau ada badai ini nggak akan tersingkap dia. Berarti ada misteri lain itu, ada proses lain yang mengakibatkan dia terjadi seperti ini. Itulah ya rekan-rekan mahasiswa, tugas seorang geolog pada umumnya dengan data ignofosil akan menimbulkan teka-teki baru. Oh, di situ yang menariknya. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa ya, saya sengaja menyampaikan ini biar Anda itu interesting terus ya terhadap geologi itu. Betapa ilmu ini ya yang harus kita syukuri ya, Anda kuliah di geologi itu adalah kita memiliki ilmu ini, layaknya detektif itu. Ya. Dan anehnya orang percaya gitu loh yang di luar geologi itu ya. Ya faktanya dengan kayak gini kan toh minyak juga ditemukan dengan cara-cara seperti ini kan. Jadi itu ya rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021, Anda memasuki tahun ketiga ini mempelajari iknologi, betapa Anda bisa menyaksikan objek geologi itu begitu complicated, begitu apa ya, membuat rasa ingin tahu itu menjadi besar ya. Di sini kita tidak akan di iknologi ya, kita tidak akan membahas wah salah benar, wah, penafsiran orang kan beda-beda kan. Ya saya bisa aja nih saya ini dulunya ya, ini ada ular nyungsep sana kemari, dia waktu itu mungkin jadi cari makan atau cari mangsa. Bisa aja kan seperti itu. Ini contoh aja ya. Walaupun setelah saya lihat memang bukan sesederhana itu ya. Oke, ini rekan-rekan semuanya bahwa yang jauh lebih penting di sini ini adalah kita itu
mau belajar ya terhadap satu objek yang baru. Baik. Nah, ini kalau ini di Kutai ini ya di Samarinda itu. Ini singkapan juga. Kalau dilihat dari jauh, bagi saya yang terpenting itu sketsa yang di sebelah kanan ya. Ini asosiasinya dengan trough cross bedding itu. Saya bikin sedemikian rupa ya untuk ini tingginya itu sekitar 5 meter itu ya, yang ada boxnya itu yang warna putih dengan pelamparan 16 meter. Itu trough cross bed begitu intensif ya. Tapi anehnya, nah ini anehnya nih. Di sini hampir tidak ada bioturbasi, di atasnya ada. Kan ini harus kita jawab nih. Mengapa di atasnya itu ada trash fosil numplek sebegitu sedemikian rupa? Ya, yang anehnya itu dia numpleknya itu di bidang-bidang batas dari struktur sedimen lagi kan. Yang di bawah itu enggak. Nah, ini menariknya ini. Kalau kita yang di bawah kan gampang, wah Pak ini high energy, Pak, trough crossbed, Pak, ini adalah sungai dan seterusnya. Kayak gitu kan, ukur, paleo current, udah selesai dah. Tuh. Tapi ketika Anda bergerak ke arah yang lebih muda, wah transportasinya melimpah. Ada apa ini? Kan itu yang harus kita jawabkan sebagai ahli geologi. Ya. Jadi dengan adanya iknofosil itu menambah problem baru, ya masalah baru. Tapi justru dengan adanya masalah baru ini, Anda sebagai mahasiswa ya angkatan 2021 itu menjadi lebih menarik ya untuk mempelajari geologi. Baik, ini sengaja ya rekan-rekan mahasiswa yang namanya saya sebut sebagai jaringan ya, hubungan antara iknofosil dengan ekologi ya. Begitu kompleksnya. Ini sengaja karena ini saya kasih watermark karena ini bakal saya publish ya di jurnal itu. Tapi ini karena untuk kuliah ini saya tampilkan duluan saja, makanya saya tulis di in preparation. Jadi ini web jaringannya ya. Betapa kalau kita saksikan ya, ini adalah proses fisikal ya, atau fisikokimia, fisika kimia. Di sini ada temperatur, ada salinitas, ada oksigen, substrat dan seterusnya. Di sini adalah yang namanya itu organismenya itu sendiri. Jadi apa? Biologi, spesiesnya apa, ada simbiosis atau tidak, populasi, kemudian kebiasaan makanan. Setelah saya pelajari dengan sejumlah publikasi, kayak gini yang terjadi nih. Coba, rumit kan? Rumit sekali. Jadi kalau untuk mempelajari lingkungan pengendapan itu tidak sesederhana misalnya ini maka ini kan kesimpulan mekaniknya kan begitu kan. Kalau ini maka begini. Belum tentu ya, belum tentu itu terjadi. Kalau Anda melihat iknofosil langsungnya lingkungan pengendapan A misalnya diasosiasikan tidak sesederhana itu ya. Tapi jangan khawatir, justru disitulah yang membuat ilmu itu berkembang. Kalau sudah ketahuan Ophioimorpha pasti pantai, selesailah sudah. Selesai. Ilmu teknologi bahkan geologi tidak akan berkembang. Tapi justru dengan semakin complicated pengaruhnya ini sekian banyak ini, ya makanya ilmu berkembang terus. Kayak gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda ya, bukan. Ya, tapi ini justru menjadi energizer ya buat Anda bahwa mempelajari trace fosil itu adalah satu tantangan tersendiri dan makin banyak Anda itu melihat trace fosil, maka mungkin kita itu kalau sebagai ilmuwan ya akan mengatakan bahwa banyak sekali yang tidak kita ketahui. Banyak sekali. Dan organisme si pembuat trace fosil ini adalah makhluk juga Allah yang menciptakan kok ya. Punya punya apa insting, mungkinnya punya daya untuk bertahan. Jadi yang sering dilupakan dalam studi iknofosil itu adalah melupakan organisme si pembuatnya. Ketika dibuat seperti ini, udah ya, Anda bisa melihat kan betapa faktor organisme itu menjadi penting sebagai aktor utama dalam terbentuknya trace fosil. Baik ya rekan-rekan semuanya, saya kira itulah ya kuliah dari saya di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan berguna, tapi saya silahkan ya, ada rekan-rekan yang mau bertanya, monggo. Jadi kita diskusi aja nih ya, karena ini bukan bukan yang sifatnya itu teknis ya, tapi ini biar Anda itu bisa melihat bahwa eh, apa namanya di iknologi itu
banyak sekali yang berpeluang Anda untuk mempelajarinya ya. Banyak sekali yang bisa Anda pelajari di sini. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Silakan ya. Oh ya, ini ada absensi, saya share dulu ya. Semuanya silahkan aja yang mau tulis, hitung-hitungan ini sebagai ajang silaturahmi lah dengan para mahasiswa. Silakan ya rekan-rekan semuanya, ada yang mau bertanya? Oh, ini ada Ibu Siti Nuraini, saya perhatikan nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Pak Eri. Ini anak-anak suruh nanya, kalau enggak saya nanya deh. Silakan aja Bu, ini arena bebas ya Bu ya. Adik-adik sekalian, mohon maaf ya, saya ibu ini ibu pengajar juga sama Pak Eri. Saya lagi belajar nih sama Pak Eri. Terima kasih ya Pak. Ini Monggo topiknya Bu. bagus sekali. Wah, saya senang. Apalagi Pak Eri ini sudah menggeluti puluhan tahun ya Pak. Lebih dari 30 tahun ada nggak Pak? Ignofosil itu saya dari tahun 2003 Bu. Oh Jadi ya, udah 20 mungkin tahun. sekitar 20 ya Pak ya Ya, menjelang ya. kalau 20. mempelajari Kute ini saya dari tahun 97 Bu. Nah, jadi suatu Nah, kombinasi yang sangat bagus ya. Langsung aja ke pertanyaan nih Pak. Nanti tadi monggo kan Bu. Bapak tuh memperlihatkan suatu singkapan daerah Kutai itu yang udah diacak-acak sama organisme ya sampai struktur sedimennya tuh udah nggak kelihatan lagi. Itu kan biasa ya, banyak juga kita jumpai itu Iya di Bu. banyak di bor, di coring ya, kadang di coring di singkapan. Nah, jadi saya itu berpikir gini, eh yang melintas di pikiran saya itu, apakah timing ya, waktunya dia beraktivitas si fauna itu terkadang itu dia nunggu terjadi litifikasi ya. Kadang-kadang itu eh, boringnya si ini si fauna itu kan di antara sedimen struktur sedimen yang masih bagus tuh ya, Betul Bu. kadang-kadang kalau yang kasus Bapak ini kan dia tuh ibaratnya sebelum terbentuk lapisan yang tipis-tipis kayak kertas mungkin kelihatannya itu ya seperti apa retikular apa campuran lentil placer itu kan seperti apa tipis kayak kertas gitu, jadi dia itu udah ngacak-ngacak gitu. Jadi ada saatnya dia itu tidak nunggu waktu litifikasi yang sempurna apa perfect, jadi dia tuh ngancur apa aktivitas aja di situ. Jadi saat ini jadi produk yang kita lihat ya kayak gitu gitu, jadi wah udah semrawut lah gitu. Nah, jadi saya berpikir juga ya mungkin apa mungkin ya Pak ya satu lagi aktivitas seperti mikrobakteria ya mungkin gitu juga kayak mungkin kayak penjamuran kalau zaman sekarang ya Pak ya, zaman dulu kan mungkin juga ada jauh. Jadi di daerah-daerah tertentu itu aktivitasnya itu tidak hanya makhluk fauna yang apa ya, rustea, apa model apa cacing, model kepiting dan udang dan sebagainya. Atau mungkin ada juga makhluk yang mikrobakteria. Jadi dia itu dibusukkan atau diapakan gitu ya, saya mungkin ya ya begitulah Pak, maksud saya juga masih belajar. Ya Bu. Demikian saja Pak, coba. Terima Ya, terima kasih. kasih Bu ya. Kita ini ngobrol aja ya Bu ya, ngobrol aja. Apa yang dialami Ibu itu juga saya alami Bu ya. Karena peristiwanya itu kita tidak menyaksikan proses pembentukannya. Nah, ini ada satu penelitian Bu, itu oleh Gingras ya, Murray Gingras namanya. Itu sudah apa seniornya geoaksionernya teknologis lah sekarang. Dulu tahun 2008 itu ada papernya Bu, dia melakukan satu eksperimen. Berapa kecepatan organisme itu membuat trace fosil. Ya Bu ya. Ternyata Bu, kecepatan membuat trace fosil itu, tapi itu tergantung spesiesnya kan, lebih cepat daripada proses sedimentasi coba Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bu, dia juga menguji coba ada spesies tertentu lebih lambat daripada proses sedimentasi. Berarti kan ada dua nih Bu.
ada spesies yang lebih cepat dari proses sedimentasi, ada juga yang lebih lambat, mungkin yang menunggu tadi itu, Bu, daripada proses sedimentasi. Yang ketiga nih, Bu, ya, penting nih buat rekan-rekan semuanya. Ternyata, Bu, yang mengakibatkan, yang menyebabkan kenapa kita itu agak sulit menafsirkan itu, karena kita tidak mempelajari biologi dari organisme. Misalnya organisme yang tinggal di daerah pasang surut ya, kayak di Kutai ini kan Bu terkenal. Cekungan Kutai ini udah terbukti nih, proses pasang surut fluvial itu berinteraksi sama satu sama lain. Maka yang tinggal ini Bu, ini kata orang ahli ekologi nih Bu, pasti makhluknya tuh oportunis, mesti itu. Dan saya pelajari, iya oportunis. Apa arti oportunis Bu? Kadang-kadang dia itu bisa cepat, kadang-kadang dia bisa juga lambat. Makanan yang dia makan, kadang-kadang dia makanan yang tersuspensi, berarti kan ada flow regime di situ, ya, ada aliran di atas sedimen. Ada juga yang nunggu, kayaknya nggak ada yang ngalir nih, dia makan di nutrisi yang ada di sedimennya. Coba Bu, jadi ini kan berarti makhluknya ini bisa apa ya, saya sebut ya, dulu tuh kalau kuliah itu ada 2 jenis kelamin itu dia bisa itu. Bisa ini juga kan, namanya makhluk oportunis. Dan barusan tadi pagi saya pelajari, tidak hanya persoalan makan saja, Bu. Bahkan nih contoh nih, Bu, ya, ada makhluk, dan saya juga baru tahu tuh papernya tahun 2022 itu. Ada makhluk itu yang ya oyster lah ya, itu yang clam itu, Bu, yang apa ya, kalau ke orang kita di sini sebutnya tudai lah itu. Mungkin mahasiswa orang Samarinda tahu tudai namanya. Yang crab-crab gitu loh. Dia itu misalnya gini, pada saat pasang naik itu dia tinggi sekali kan, namanya spring tides itu. Kalau pada saat low tides kan itu dia langsung tersingkap kan. Pada saat low tides umumnya nih Bu ya, yang makhluk-makhluk itu atau organisme itu tadi atau gastropod tadi, dia nyungsep ke bawah bersembunyi. Tapi ternyata ada juga makhluk yang tetap bertahan. Nggak masalah dia. Coba itu Bu. Jadi betapa kita ini, itu bahkan masuk kritikan yang begitu banyak dari para ahli biologi itu Bu ya. Ada reviewnya itu Bu. Seharusnya para ahli geologi itu, terutama iknologis, itu juga mempelajari biologi organisme. Karena kan dari awal sudah tertulis, Bu, iknofosil itu adalah struktur yang dibentuk oleh organisme. Maka organismenya kita perlu tahu. Walaupun kita di singkapan tidak tahu, tapi paling tidak kita mengetahui karakter dari organisme itu. Ya, itu kurang setelah. Ini saya baru aja nih Bu memahaminya. Jadi Bu, mau sedimentasinya cepat selama ada peluang kan gitu Bu ya. Sebelum misalnya gini, kecepatan sedimentasi itu misalnya hitungannya itu adalah per detik misalnya. Nggak usah lah, per 5 detik aja. Organisme itu Bu mampu merobak walaupun kecil sebelum tertutup oleh sedimen ya Bu ya. Ini kan terbuka ini. Walaupun terbukanya 5 detik, sempat aja tuh mau hidup memperabrik dah baru ketutup. Sempat. Jadi tidak harus terbuka lama baru dia tuh memperabrik. Nah, kita dari trace fosil itu bisa melihat Bu, kesempatannya itu lama kah, terbuka lama atau cepat, itu bisa kelihatan tuh dari bentuk trace fosilnya. Kalau cepat itu biasanya trace fosilnya sederhana, strukturnya paling yang vertikal. Tapi kalau sudah kayak tadi itu kayak ular tadi di Nanggulan itu Bu, insya Allah itu terbukanya tempat terbuka untuk dikolonisasi oleh organisme itu lebih lama. Jadi saya lebih cenderung bicara kesempatan atau tidak. Oh, kesempatannya ini lebih lama, maka dia itu lebih 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 apa lebih lebih anu lah, lebih ada peluang untuk mengeksploitasi habis-habisan yang ada di situ. Tapi kalau singkat ya seadanya aja lah, karena keburu ditutup oleh sedimen berikutnya kan, kalau cepat. Nah, jadi Ibu sekali lagi apa yang Ibu sampaikan itu bukan hanya persoalan Ibu ya, saya juga sama Bu masih merenung juga apa sebenarnya ini yang terjadi. Jadi banyak sekali misterinya yang perlu kita pecahkan. Nah, kemudian Bu, ini di Kutai ya, misalnya kayak tadi Ibu mengatakan ada lentikular, ada flasher, itu kan ciri khas anu Bu, dari lingkungan tidal. Misalnya gini Bu, saya tuh baru melihat ya ketika di Delta Mahakam, dari core itu, jadi Bu, supaya bisa terbentuknya flasher atau lentikular atau rhythmites namanya, rhythmite itu yang padat itu,
Itu Bu, itu saya baru sadar setelah melihat istri saya bikin lapis legit. Bu. Karena gini, tunggu dulu terlitifikasi ya Bu ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ini kalau lapis legit kan, dia kering dulu, baru apa itunya, apa lo saya sebut ya, baru dituangkan lapisan berikutnya, kering lagi. Nah, ternyata Bu, lentikular itu sama, lentikular, flasher, wavy atau red mites yang tajam itu, yang itu tidak mungkin dia belum terlitifikasi. Kalau laminanya langsung masuk, itu mesti tergerus dia nantinya. Ini kan enggak, batasnya tuh tajam sekali ya, ya Bu ya, mungkin ada jawab. Jadi wajar saja berarti ada timing yang terbuka, ada kesempatan yang lebih besar, organisme masuk sebelum kayak lapis legit tadi, sebelum ini sudah kering, organisme jadi juga tuh kelakuannya itu kan, baru masuk lagi, baru terjadi apa itu namanya itu jeda di situ, masuk lagi dan seterusnya. Jadi untuk memahami itu saya tuh baru kesadar waktu tahun 2005 ya, waktu tesis itu, waktu tesis S2. Berarti ada kesimpulan yang paling penting ini ya, mungkin saya pernah menyampaikan juga bahwa di mata kuliah stratigrafi itu, set dari stratigrafi itu atau sekuen dari batuan itu ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, ya Bu ya. Ini saya hanya menduga ini, karena lebih banyak gapnya daripada tersedimentasinya. Ya kan, makanya lapisan itu kan lu bisa tajam batasnya, itu kan nggak mungkin kalau nggak terlitifikasi dulu. Kalau masih dalam bentuk sedimen pasti udah tergerus tuh, nggak karu-karuan. Nah itu biasanya ada jeda yang mengakibatkan dia itu terpreserve. Nah, jeda di antara ini Bu, iknofosil pasti masuk, organisme mesti masuk gitu, selama ada peluang dia masuk. Jadi kurang lebih seperti itulah Bu ya. Gimana Bu Siti Nuraini? Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, rekan-rekan yang lain ada? Rekan-rekan mahasiswa, tolong nanti diisi ya, rekan-rekan mahasiswa itu ada absensi yang saya share di kolom chat, terutama yang angkatan 21 itu ya, karena ini sebagai absensi. Oke ya, jadi ini memang pembuka, mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan. Eh, Nanti mungkin pertanyaannya itu di kelas. Jadi Bu Nuraini, ini saya tidak selalu online ya Bu ya, tapi nanti ada yang online, itu saya biasanya mengundang, karena kan lebih gampang itu. Kemudian kalau offline ya terpaksa di kelas. Tapi sengaja saya bikin yang pertama ini online supaya kalau tidak online Bu, saya tidak dapat pertanyaan kayak Ibu tadi Bu, itu yang menjadi misteri itu kan. Nah, ini juga buat mahasiswa, waduh banyak sekali nih yang harus dipikirkan. Iya, memang banyak, tapi justru disitulah menariknya. Oke, kalau tidak ada saya kira perkuliahan cukup. Mohon maaf ya Bu Siti Nuraini. Terima kasih banyak Bu ya sudah menghadiri kuliah umum ini. Eh, Mohon rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan videonya karena ini mau saya ambil foto. Mohon ya, sebentar ya, saya buka dulu. Jadi ginilah Bu Nuraini ya, jadi sebagai dosen itu harus lengkap dokumentasinya. Mungkin sama ya Bu ya, harus lengkap pokoknya. Oke, ini ada yang baru masuk. Ya, saya ambil dulu. Ya, terutama angkatan 2021 ya, yang mengaktifkan video. Ya, oke, kemudian ini ada 2 halaman. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya, terutama kepada Ibu Siti Nuraini. Kemudian tadi saya kayaknya melihat Pak Iwan deh dari STT Migas ini ya. Bentar, oke, tidak terlihat. Baik ya rekan-rekan semuanya, sampai ketemu nanti di ruang Zoom lainnya. Mudah-mudahan ini berguna bagi Anda dan saya berharap juga mudah-mudahan penelitian iknologi ini berlanjut Anda sebagai mahasiswa
Dan insya Allah ketika Anda ingin ngobrol lanjut tentang teknologi ya yang di luar dari UMKT itu, saya welcome ya. Anda bisa kirim email ke saya, itu insya Allah bisa saya balas ya. Ataupun kalau tahu nomor WA saya, nanti akan saya respon. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat berkarya, dan khusus Bu Siti Nuraini dan Pak Iwan, ya, dosen dari Pak Iwan ini dosen STM Migas. Terima kasih banyak ya Bu ya atas input masalah-masalah tentang inovasi. Kita tetap berdiskusi Bu dengan cara yang lain. Terima kasih. Insya Wassalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin live ya Pak. Silakan Bu.